Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Dinul Islami selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Faiza akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam saya dengan video kultum singkat bertemakan sabar. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita sebagai manusia kadang sering lupa akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Entah itu karena kita merasa terlalu kecil atau memang kita orang yang pelupa. Padahal, sekecil apapun nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita pasti menyimpan hikmah-hikmah yang besar dalam hidup kita. Salawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah berjuang dengan jiwa dan raganya untuk membebaskan kita dari kegelapan masa jahiliyah menuju masa yang penuh dengan cahaya ilahi. Sahabat seiman, Allah dan Rasulullah senantiasa mengajarkan kita untuk bersikap sabar menjalani kehidupan ataupun menghadapi cobaan yang menghampiri kita. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu sabar dalam menghadapi cobaan, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat membangun sifat sabar dalam diri kita, apa saja balasan bagi orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kita bahas pada kultum singkat ini. Menurut bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, sabar memiliki cakupan makna yang lebih luas. Sahabat seiman, pada dasarnya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita sebagai manusia, makhluk yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan. Salah satunya Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ayat tadi sudah cukup menjadi bukti bahwa manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang membahas tentang ini dalam Al-Quran jika kita mau menelaah lagi. Dalam kisah Nabi Adam disebutkan pula bahwa manusia dapat menjadi makhluk yang lebih mulia dari malaikat. Cukup pembahasan tentang itu, kita kembali ke laptop. Jadi suatu keniscayaan bagi kita sebagai manusia, makhluk yang paling baik diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menegaskan tentang keniscayaan ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul basa'u wat-dhara'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sahabat seiman, kemudian apa kaitannya dengan sabar? Kaitannya adalah semakin kita sadar akan diri kita sebenarnya, semakin kita mudah untuk bersikap sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan. Maka langkah pertama dalam membangun sikap sabar adalah kita harus menyadari bahwasanya dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, ujian dan cobaan akan terus menghampiri kita. Lalu hal kedua yang harus kita tanamkan dalam mindset kita adalah apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik. Apapun yang Allah tetapkan dan takdirkan untuk kita itu pasti bertujuan baik.
Mungkin para sahabat sekalian agak sangsi mendengar pernyataan ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah memberitahu kita, apapun yang kita senangi itu belum tentu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya. Dan apapun yang kita anggap baik itu belum tentu baik bagi kita. Begitupun sebaliknya. Lantas terpikirkan oleh kita, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena kita sebagai manusia hanya memiliki ilmu yang terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentang segala sesuatu yang ada. Jadi maka dari itu kita harus menanamkan dalam diri kita apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Sahabat seiman, jadi kesimpulan dari pembahasan tadi ada dua hal yang harus kita lakukan untuk membangun sikap sabar dalam diri kita. Hal yang pertama adalah kapanpun dan dimanapun kita harus terus menyadari bahwa cobaan dan ujian akan terus datang menghampiri kita. Lalu yang kedua adalah kita harus beranggapan apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itu semua yang terbaik. Sehingga dengan berpikiran seperti itu, kita akan yakin terhadap pertolongan Allah. Sahabat seiman, Allah juga menegaskan dalam Al-Quran apa balasan bagi orang yang bersikap sabar. Beberapa ayat tentang ini adalah surah Al-Baqarah ayat 153 dan 155 sampai 157. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asy-shabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, nikmat apa yang lebih besar selain dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjadi tujuan kita, menjadi penjaga kita. Maka dari itu kita harus terus bersikap sabar agar dapat dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seiman, pada akhir kultum singkat ini saya menghibau kepada para sahabat sekalian untuk terus bersikap sabar. Dengan beberapa pembahasan tadi, saya harap para sahabat sekalian dapat bersabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan yang terus berdatangan ke kehidupan kita semua. Semoga pikiran dan hati kita dapat menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kultum singkat ini, saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maafkan saya jika ada beberapa kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.